Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Sahabat Zuriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah tim sahabat Zuriyah bisa hadir di Pondok Pesantren Yatama Du'afa Halimatus Sa'diyah yang sering disingkat dengan Pondok Hamas. Alhamdulillah Pondok Hamas ini berdiri di tahun 2012 atas wakaf daripada Ibu Hajar Rumailah dan Bapak Haji Sutrisno dengan wakaf atas nama ibunda beliau yang telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Ibu Hajar Sa'diyah. Dan juga Pondok Pesantren Yatama Du'afa Halimatus Sa'diyah ini dibantu juga dengan pembina kami, yaitu Ki Haji Abdul Qahar Aziz, juga terus didoakan oleh guru kami Habib Salim bin Ahmad Hladat, dan kami juga senantiasa dibantu juga oleh seluruh dewan pengurus, diantaranya sahabat kami yaitu Bapak Abdul Qadir selaku bendahara kami, serta para pengurus serta para dewan pengajar yang lainnya. Alhamdulillah Pondok Pesantren Yatama Du'afa Halimatus Sa'diyah awalnya hanya memiliki 1 santri, tapi pada hari ini kita sudah masuk 40 santri. Dan juga santri berada di gedung yang memang kurang lebih luasnya 450 meter persegi. Alhamdulillah, nanti kita akan sama-sama jelaskan tempat-tempat atau gedung-gedung apa peruntukannya untuk kegiatan-kegiatan santri. Tentunya selalu ikuti daripada kegiatan kami di channel Perisai Zuriyah, untuk mudah-mudahan sahabat Zuriyah senantiasa selalu diberikan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zuriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gedung pertama yang kita perkenalkan yaitu Mushola Halimatus Sa'diyah. Mushola ini atas dasar wakaf dari seorang agniya, seorang dermawan dari Riyadh, Arab Saudi, diperuntukkan oleh para santri Halimatus Sa'diyah, yaitu untuk kegiatan sholat berjamaah baik fardu maupun sholat sunnah, termasuk kegiatan tilawatil Quran, tahsinul Quran, termasuk murojaah Al-Quran, dan juga kegiatan-kegiatan zikir dan berselawat, diantaranya pembacaan daripada zikir Ratibul Atos, Ratibul Haddad, termasuk pembacaan Istighosah At-Tijani dan pembacaan wasibah dan hailalah, dilaksanakan di dalam Mushola Halimatus Sa'diyah ini. Mudah-mudahan mushola ini yang diwakafkan oleh seorang agniya, seorang dermawan dari Riyadh, Arab Saudi, senantiasa akan menjadi manfaat berkah dunia dan akhirat, dan tentunya manfaat untuk para santri melaksanakan kegiatan-kegiatan amaliyah harian, termasuk ibadah baik fardu maupun sunnahnya. Sahabat Zuriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya gedung yang dipakai oleh para santri di sini juga disebut dengan Aula Hamas. Gedung ini diperuntukkan untuk kegiatan yang jumlahnya lebih besar, lebih banyak. Kegiatan-kegiatan seperti Tabligul Islamiyah, termasuk kegiatan harian santri, muhadharah, kemudian ta'lim dilaksanakan di aula utama. Aula utama ini Masya Allah senantiasa manfaat, barokah, dan ada beberapa donatur dari orang-orang yang memang capable dan senantiasa peduli, yang dipelopori oleh bendahara kami yaitu Bapak Abdul Qadir, yang alhamdulillah Masya Allah ini bisa manfaat dan membawa maslahat untuk kegiatan santri. Bahkan kegiatan kajian bulanan para wali santri pun dilaksanakan di tempat ini di aula utama Hamas, termasuk kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, bahkan kegiatan tahunan juga dilaksanakan di tempat yang kita sebut dengan Aula Hamas. Mudah-mudahan bisa manfaat barokah baik untuk yang mendonasikan, termasuk untuk orang-orang yang menggunakan daripada aula utama ini. Sahabat Zuriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami akan menjelaskan kegiatan harian santri dari bangun tidur sampai tidur kembali. Santri di sini bangun sekitar pukul 3 subuh, kemudian melaksanakan kegiatan tahajud, kemudian zikir sampai dilanjutkan sampai waktu subuh. Lalu sholat subuh berjamaah, lalu setelah sholat subuh berjamaah kemudian tahsinul Quran, kemudian taklim Quran sampai jam setengah 7, jam setengah 7 sampai jam 12 siang kurang lebih, yaitu melaksanakan kegiatan formal sekolah
yaitu sekolah yang bekerja sama dengan Yayasan Pondok Pesantren Halimatus Sa'diyah yang kurang lebih jaraknya 1 kilometer dari sini. Setelah mereka pulang sekolah, mereka istirahat siang sejenak. Selepas mereka melaksanakan sekolah, sholat zuhur, istirahat, termasuk makan dan sebagainya, nanti mereka akan bangun kembali ketika waktu asar. Waktu asar mereka sholat berjamaah, dan tidak lupa di sela-sela ba'da sholat berjamaah mereka itu tidak lepas dari membaca 7 surat-surat pilihan. Di antaranya pembacaan surah Yasin, surah Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan seterusnya. Kemudian mereka juga tidak lupa membacakan paginya pembacaan Ratibul Haddad, kemudian sorenya pembacaan Ratibul Atas. Kemudian di ba'da asar mereka melaksanakan taklim. Taklim ya itu di beberapa kelas karena ada beberapa tingkat jenjang kelas, ada tingkat dasar, menengah sampai tingkat atas. Kemudian sebelum maghrib mereka melaksanakan daripada pembacaan ratib al-atas. Kemudian ba'da maghrib, selepas salat maghrib berjamaah mereka berzikir, lalu melaksanakan daripada tahsinul Quran kembali, kemudian termasuk murojaah Quran. Kemudian ba'da isya mereka makan, kemudian selanjutnya mereka melaksanakan taklim. Nah ini taklim beberapa kitab kuning, termasuk kitab fikih, tauhid, dan juga kitab hadis, kemudian kitab tafsir, dan juga termasuk mereka belajar untuk muhadharah, belajar untuk memberanikan diri tampil di depan orang banyak, termasuk mereka dilatih agar bisa membaca tilawah Quran dengan baik dan benar, termasuk bagaimana mereka berceramah dengan baik dan benar, melantunkan daripada retorika yang baik dan benar. Harapannya mereka ketika lulus dari sini ada punya keberanian untuk bisa tampil di hadapan umum, minimal di hadapan para masyarakat. Kemudian selepas mereka kegiatan-kegiatan, termasuk mereka itu di malam itu melaksanakan pembelajaran ataupun mutolaah, pelajaran-pelajaran sekolah, pelajaran-pelajaran agama yang sudah diajarkan, mereka ulang lagi di malam harinya sampai jam 10 malam. Jam 10 malam mereka istirahat sampai mereka bangun kembali jam 3 sampai setengah 4 pagi. Dan tentunya ada kegiatan santri yang rutin dilaksanakan di sini juga, yaitu kegiatan puasa Daud. Puasa Daud itu yaitu puasa yang paling sempurna, kata Rasulullah SAW, puasa yang paling tinggi. Artinya tidak ada puasa yang paling tinggi lagi kecuali puasa Daud. Maknanya adalah puasa yang memang sepanjang tahun tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW mensyariatkan puasa yang paling tinggi tingkatannya adalah puasa Daud. Dan alhamdulillah santri di sini pun istiqomah melaksanakan puasa Daud. Puasa Daud itu hari ini berpuasa, esok tidak, kemudian lusanya berpuasa, dan seterusnya. Gunanya buat apa? Gunanya ke depan mereka akan terbiasa untuk berpuasa. Mudah-mudahan dengan berpuasa semakin doa kita gampang dan ringan serta mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya orang berpuasa lebih makbul, lebih dijabah, dan lebih gampang dikabul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali mungkin kegiatan harian santri yang dilaksanakan sejak bangun tidur sampai kembali tidur. Mudah-mudahan ini menjadi semangat sekali lagi buat para pemirsa yang ingin menyekolahkan daripada ataupun ingin memondokkan anak di pesantren. Jangan khawatir, anak-anak pesantren adalah anak-anak yang senantiasa bisa menjaga kedisiplinan. Bahkan anak santri di sini pun diajarkan untuk menjaga kebersihan. Maka ada penjadwalan piket di setiap harinya agar apa? Ketika mereka pulang ke rumah, mereka bisa terbiasa disiplin untuk membersihkan rumah masing-masing. Itulah indahnya pesantren. Ketika dididik menjadi disiplin, yakin anak santri akan senantiasa menjadi karakternya adalah karakter yang disiplin karena sudah dibiasakan di pesantren. Maka jangan khawatir, pondokan ataupun masukkan anak-anak ke pesantren, insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, berkah dunia dan akhirat. Sahabat perisai Juriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini ada ruangan khusus, ruang komputer di mana santri juga bisa belajar karena tentunya di zaman sekarang sudah menjadi sebuah keharusan, keniscayaan bagi seorang santri bukan hanya menguasai daripada ilmu agama, juga harus menguasai ilmu kekinian yaitu ilmu teknologi. Maka walaupun di sini mungkin hanya baru
tiga alat teknologi, itu 3 komputer. Tapi mudah-mudahan ke depan insya Allah akan kita perbanyak lagi untuk kegiatan ataupun untuk operasional daripada alat-alat komputer. Dan ini tempat digunakan santri sekali lagi untuk belajar terkait masalah belajar teknologi, itu belajar komputer. Mudah-mudahan ini bisa manfaat. Dan santri di zaman sekarang bukan hanya sekali lagi menguasai ilmu agama, wajib hukumnya juga untuk menguasai ilmu teknologi. Sahabat Zuriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya gedung yang akan kita perkenalkan yaitu Saung Hamas. Ini gedung terbuka untuk kegiatan para santri melaksanakan taklim di luar atau outdoor class. Nah, ini gunanya apa? Santri barangkali mungkin kalau hanya gedung indoor akan jenuh, penat, dan cepat bosannya. Tapi insya Allah dengan adanya gedung yang kita sebut dengan Saung Hamas ini akan bisa menambah keceriaan santri dan semangat santri untuk lebih giat lagi belajar. Termasuk di sini gunakan untuk kegiatan zikir, selawat, dan juga kegiatan-kegiatan taklim lainnya. Dan juga di sini terdapat barangkali mungkin kolam renang yang walaupun kecil sedikit tapi minimal untuk bisa menambah keceriaan santri untuk hadir ataupun melaksanakan olahraga renang. Termasuk di sini juga ada kandang unggas yang barangkali mungkin bisa menambah keceriaan karena suara-suaranya yang begitu indah sehingga menambah keceriaan santri di Halimatus Sa'diyah. Jadi ini Saung Hamas yang di depannya juga banyak taman-taman yang indah. Insya Allah semakin barokah, semakin menambah keceriaan dan semakin menambah rasa semangat dan motivasi para santri untuk belajar lebih giat lagi. Sahabat Zuriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ruangan terakhir yang barangkali mungkin akan kita perkenalkan yaitu ruangan lahan parkir yang kurang lebih bisa mencakup 5 mobil sampai beberapa motor. Ruangan ini digunakan untuk kegiatan santri bertemu dengan wali santri beramah-tamah saat penjengukan, termasuk kegiatan Tabligul Islamiyah, Tabligh Akbar juga sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Insya Allah Pondok Yatama atau Pondok Pesantren Yatama Du'afa Halimatus Sa'diyah atau kita singkat dengan Pondok Hamas, insya Allah bisa bermanfaat, membawa maslahat untuk semua orang banyak, termasuk para tetangga muslimin muslimat. Insya Allah membawa barokah. Dan santri di sini hanya diperuntukkan untuk santri perempuan. Jadi santri di sini hanya diperuntukkan untuk santri perempuan dan kita tidak menerima banyak karena agar bisa lebih diurus dengan lebih maksimal, dan juga santri yang di sini lebih merasa fresh karena santrinya tidak terlalu banyak. Juga kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu daripada jalannya Pondok Pesantren Yatama Du'afa Halimatus Sa'diyah, baik yang membantu secara material maupun moral. Mudah-mudahan dengan iringan bantuan dan support para donatur-donatur, dermawan-dermawan, para agnia, senantiasa Allah akan balas dengan pahala berlipat ganda, senantiasa juga diberikan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali, mudah-mudahan kita tetap sehat afiat, berkah selamat, tetap semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.